Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tanggapan kita terhadap satu dialog yang telah kita bicarakan di video yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim, saudara-saudara pemirsa yang berbahagia. Kesalahan SI yang kedua adalah jawabannya yang mengatakan Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, sedangkan Nabi Muhammad tidak bisa. Jawaban SI ini adalah salah karena tidak adil dalam memahami ayat-ayat Quran suci dan bertentangan dengan jiwa Quran suci serta menyokong pendirian MK. Memang benar ada ayat Quran suci yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Surat 3 surat Ali Imran ayatnya 48. Dan Nabi Muhammad bisa membuat orang mati bisa berbicara. Surat 13 surat Ar-Rod ayatnya 31. Membandingkan dua ayat di atas secara harfiah memberikan suatu kesimpulan bahwa Nabi Muhammad itu lebih hebat daripada Nabi Isa. Apa sebab? Sebab Nabi Isa hanya bisa menghidupkan orang yang sudah mati saja. Tetapi Nabi Muhammad bisa membuat orang mati bisa berbicara. Dan orang berbicara itu sudah pasti orang hidup. Tetapi orang hidup belum tentu bisa berbicara. Namun demikian, menurut hemat kami memahami dua ayat tersebut secara harafiah tidaklah dibenarkan. Karena kedua ayat tersebut termasuk ayat-ayat mutasyabihat yang jika dipahami secara harafiah bertentangan dengan ayat-ayat yang muhkamat. Dan menurut petunjuk Quran suci, ayat mutasyabihat itu harus ditafsirkan sesuai dengan ayat yang muhkamat. Surat 3 surat Ali Imran ayatnya 6. Menurut ayat-ayat muhkamat yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati itu hanya Allah Ta'ala saja. Al-Baqarah 75, surat 7 ayat 158, surat 22 ayat 6, surat 44 ayat 8, surat 30 ayat 40, surat 45 ayatnya 26. Silahkan dibaca di dalam Quran saudara pemirsa yang berbahagia. Dan orang-orang yang diseru selain Allah, mereka itu tidak bisa menciptakan apa-apa, bahkan mereka itu sendiri yang diciptakan. Surat 16 atau surat An-Nahl ayatnya 20. Padahal nama yang paling banyak diseru selain Allah di dalam Quran suci adalah Nabi Isa. Jadi berdasarkan ayat-ayat tersebut, Nabi Isa itu tidak bisa menciptakan apa-apa, termasuk
membuat orang yang sudah mati jasadnya menjadi hidup kembali. Bahkan ayat di atas menjelaskan bahwa Nabi Isa itu diciptakan lalu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tafsir ayat yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati adalah bahwa beliau itu bisa menghidupkan rohani, spiritual kaumnya yang sudah mati dengan ajaran wahyu ilahi yang telah beliau terima, sehingga kaum yang mengikuti pimpinannya secara berangsur-angsur rohaninya atau spiritualnya hidup dan rela mengabdi kepada Tuhannya. Surat 5 ayat 72, Matius 4 ayatnya 10. Dan mau berbuat baik untuk sesama manusia. Matius 5 ayatnya 16. Sebagai pelayan umat yang baik. Matius 20 ayatnya 28. Oleh karena itu SI seharusnya menjawab bahwa Nabi Muhammad dan Nabi Isa itu tidak bisa menghidupkan jasad manusia yang sudah mati. Tetapi beliau berdua itu bisa menghidupkan rohani, spiritual manusia yang sudah mati. Sehingga ia tidak terperangkap untuk berkesimpulan bahwa Nabi Isa itu lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Tetapi sebaliknya, ia akan bisa menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu lebih hebat daripada Nabi Isa. Sebab beliau itu bisa membuat kaum yang mati rohani atau spiritualnya menjadi hidup dan berbicara untuk menyampaikan atau bertablik, menyampaikan ajaran Allah Ta'ala yang telah mereka terima dari Nabi suci panutannya, baik berupa ayat-ayat Quran suci maupun riwayat hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara pemirsa yang berbahagia, sehingga ajaran wahyu ilahi yang pernah beliau sampaikan tetap terpelihara dan bisa diwariskan dari generasi ke generasi sampai sekarang dan insya Allah sampai hari kiamat nanti. Sedangkan murid-murid Nabi Isa hanya hidup rohaninya saja, tidak bisa berbicara untuk bertablik. Akibatnya ajaran-ajaran Nabi Isa dari generasi ke generasi mengalami erosi dan tertutup oleh ajaran-ajaran palsu, ajaran kekafiran dan kemusyrikan lewat Santo Paulus dan pendukung-pendukungnya. Demikian dulu video ini, kita sambung lagi pada video berikutnya di dalam menanggapi sebuah dialog. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.